Confusing words in English. Hear or listened. Study or learn. What makes them different? Let's check this out. Hi everybody, welcome back to English with Mr. Dalvin. How is everybody doing? I hope that everybody is doing great today. Yeah, as usual, today I'm going to discuss about English, of course, and we are going to talk about confusing words in English, whether you would like to use hear or listen. You want to use study or learn. So which one that you will use when you want to speak or when you want to produce a sentence in English? Oke, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa perbedaan atau kata yang kadang membingungkan dan kadang salah penggunaan dalam bahasa Inggris, yaitu penggunaan kata hear dan listen, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu sama-sama artinya mendengarkan. Dan juga ada kata study and learn, yang kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, yang kalau kita terjemahkan juga memiliki arti yang sama, yaitu belajar. Terus apa yang membuat mereka ini berbeda dan kapan kita menggunakan hear, kapan kita menggunakan listen, kapan kita menggunakan study, dan kapan kita menggunakan learn. Okay, before we discuss further, for those who haven't subscribed, you may subscribe so you will get all the updated videos that I upload in my YouTube channel. Siapa yang belum subscribe, you can also subscribe this channel. Bisa subscribe dan Anda akan selalu mendapatkan notifikasi ketika saya memposting video-video terbaru. Okay guys, now let's discuss one by one. We will start with the word hear. Okay, hear itu mendengarkan, listen juga mendengarkan. Sekarang kita akan membahas dulu kelas katanya. Mereka berdua ini sama-sama kata kerja, atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan verb. Listen and hear, hear and listen. They are verb. Oke, kita bahas hear. Hear itu adalah kata kerja tidak beraturan atau kita sebut dengan irregular verb. Yang mana kalau yang kata kerja tak beraturan itu, misalnya kata hear, ketika dia berubah dalam bentuk past tense itu akan menjadi heard. Heard. Terus ketika dia berubah menjadi past participles atau kata kerja ketiga juga tetap sama, yaitu heard. Heard. Sedangkan listen juga kata kerja, it's also a verb, but it is a regular verb. Kata kerja beraturan yang biasanya cuma ditambah ed atau d. Contoh, listen kalau dirubah menjadi past tense dia akan menjadi listened, dan kalau dirubah menjadi past participles atau kata kerja ketiga dia akan menjadi listened. Jadi kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya sama, yaitu listened. Oke. Sekarang apa yang membedakan hear and listen? Apakah yang membedakan hanya mereka itu regular dan irregular verb? Of course not. Yang pasti artinya kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia itu sama persis, tapi penggunaannya sebenarnya beda, sangat berbeda. Hear itu digunakan ketika kita mendengarkan sesuatu. Kalau boleh saya definisikan itu, hear itu kita menerima suara yang masuk. Hear. Menerima suara yang masuk tanpa kita harus memperhatikan. Misalnya jalan, dengerin ada suara motor, ada suara burung, atau ada suara ledakan atau suara orang berteriak, itu hear. I hear someone is shouting. I hear someone is shouting. Saya mendengar ada seseorang sedang berteriak. Itu kan bukan listening, itu bedanya. Jadi hear itu menerima suara yang masuk tapi tanpa kita memperhatikan. Sedangkan listen, listen itu kita memperhatikan sebuah suara.
Ya, misalnya kita mendengarkan musik, itu kan kita memperhatikan. Memang kita niatkan seperti itu ya. Ada niat untuk mendengarkan, itu listen, itu bedanya. Kalau hear itu tidak ada kita niatkan, tapi itu datang sendiri. Misalnya tiba-tiba kita ada dengar rumor atau gosip, itu kan tidak ada kita niat untuk mendengarkan, tapi ada saja suara-suara itu ya, seperti itu. Itu adalah hear. Sedangkan listen, misalnya kita mendengarkan musik, listening to music. Oke, ada juga perbedaan ketika kita menggunakan hear itu tanpa prepositions ya. I cannot hear you. Ya. I'm not listening to you. Nah, ada preposition to. I'm listening to music. Mendengarkan musik itu adalah juga diniatkan. Memang kita niat untuk mendengarkan musik seperti itu ya. Itu berarti listening to. I'm listening to my teacher when he was teaching in the class. Berarti kita memang memperhatikan ya. I'm listening to my parents when they are talking to me. Kita memperhatikan orang tua kita ketika mereka berbicara dengan kita, seperti itu. Nah, that is the difference between hear and listen ya. Hear and listen ya. I cannot hear you. Can you repeat please? Nah, saya tidak bisa mendengarkan Anda. Bisa diulang ya. Oke, now I'm listening to you. Oke, sekarang saya akan mendengarkan Anda ya. Jadi now you can speak. Oke, itu membedakan ya. Hear itu suara masuk tanpa kita berniat untuk mendengarkan. Sedangkan listen itu kita dengan niat untuk mendengarkan suara, entah itu musik, entah itu orang berbicara ya. Yang pasti itu yang membedakan. Semoga sampai di sini paham ya perbedaan hear and listen. Now I will give you example the sentence in the past tense ya. Yesterday I heard that your parents just went to Jakarta. Yesterday I heard that your parents just went to Jakarta. Okay, so heard ya. Yesterday I heard. Okay, kita mengubah hear jadi heard. Sedangkan listen ya. Yesterday I listened to my teacher when she was explaining about grammar. Oke, itu perbedaannya. Jadi listen itu adalah mendengarkan dengan niat, sedangkan hear itu tidak ada niat. Jadi kayak sambil lalu saja begitu. Sedangkan kalau listen itu memang kita memperhatikan dan kita mau mendengarkan. Oke? Ya, oke, that is the difference between hear and listen. Now let's move to study and learn. Apa yang membedakan study and learn? I study English, I learn English. Sama kan? Tidak ada bedanya. Sama-sama belajar. Terus sebenarnya di mana itu letak perbedaannya? Ya. What is the difference between study and learn? Study or learn? Study or learn. Oke. Study and learn itu bedanya sangat tipis ya. Yang membedakan study and learn, study itu adalah kita belajar, tapi mostly ya biasanya itu lebih pada theoretical ya, teori-teori konsep ya, kita membelajar. Jadi kalau I study English belum tentu saya bisa berbahasa Inggris ya. Tapi kalau I learn English itu kemungkinan besar dia bisa. Karena kalau learn itu bukan hanya belajar teori tapi langsung praktek. Maka ada istilah learning by doing. Belajar sambil melakukannya, learning by doing. Tidak ada istilah studying by doing. Oke, so that is the difference. Study itu belajar tapi lebih pada teori tanpa melakukan praktek. Sedangkan learn itu biasanya ada prakteknya seperti itu ya. So for example, I study English ya. I have studied English. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya juga mau jelaskan, study dan learn itu sama-sama kata kerja. They are verb ya, and then study itu adalah regular verb ya, kata kerja beraturan, sedangkan learn itu adalah irregular verb ya. Learn itu sebenarnya irregular verb ya. Study and learned. Oke. And then perbedaannya tadi, kalau study itu belajar tapi lebih pada teori. For example, I have studied English for 2 years, but I cannot speak English. I have studied English for 2 years, but I cannot speak English. Itu misalnya penggunaan kata study.
Sedangkan kata learn, for examples, yesterday I learned to drive a car with my friend. Nah, itu kan learn to drive itu kan bukan konsep, ya, tapi langsung praktek. Yesterday I learned to practice speaking English with my friends at school. Jadi belajar berbicara bahasa Inggris. Jadi dipraktekin. Jadi mereka tidak hanya belajar dalam arti secara konsep atau secara teori, tapi belajar juga dalam bentuk praktek, ya, seperti itu. So that is the difference between study and learn. So now you know, ya, confusing words in English, you have hear or listen. Now you know when do you use when you use listen, when you use hear. And then the confusing words, whether it is study or learn. Now you know when do you use study, when you use learn. Jadi sudah tahu ya, kapan menggunakan kata hear, kapan menggunakan kata listen yang sama-sama artinya mendengarkan, dan kapan menggunakan kata study, dan kapan menggunakan kata learn. Okay, those are the difference. Those are confusing words in English that usually misused by many people. Itu adalah kata-kata yang dalam bahasa Inggris yang masih sering salah penggunaannya, yaitu hear or listened, study or learned. Okay everyone, thank you for watching to the end of this video. I hope this is going to be useful for you. Semoga ini bermanfaat, and then you can also use in your daily speaking, ya. Anda bisa gunakan dalam percakapan setiap hari, ya, daily conversations, or you can also practice in your writing, bisa dipraktekkan juga dalam menuliskan bahasa Inggris. And hopefully this is also a great start for you, ya. Semoga ini menjadi awal yang baik Anda untuk belajar vocabulary dalam bahasa Inggris, ya, termasuk kata-kata yang sering salah penggunaan. Okay guys, thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.